Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta. Selamat mengikuti kebaktian sore 10 Mei 2020. Saya bersuka cita bahwa kita boleh kembali memuliakan Tuhan bersama-sama. Sekaligus juga bahwa kita memiliki kerinduan yang sama untuk segera datang, berbakti, bersekutu, dan mengikuti setiap kegiatan gereja di gedung gereja kita lagi ketika nanti segala sesuatu memungkinkan. Kita terus berdoa supaya wabah penyakit ini segera berlalu dan peraturan pemerintah juga tidak lagi menghalangi setiap kegiatan bersama baik di gereja ataupun dimanapun juga setelah wabah penyakit ini selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kegiatan gereja kita berjalan seperti biasa, seperti jam doa yang akan bisa kita ikuti bersama-sama setiap hari Rabu jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat di YouTube. Lalu ada persekutuan kaum muda remaja yang juga bisa diikuti oleh PKMB di Zoom dalam link yang diberikan di grup PKMB. Lalu juga Sabtu kegiatan WBI, PBI juga bisa diikuti secara online. Kegiatan di hari Minggu, sekolah minggu masing-masing kelas juga sudah mempersiapkan link-link masing-masing untuk bisa diikuti baik dari kelas pra asuhan sampai kelas pria dan wanita dewasa senior. Setiap guru membagikan linknya dan segala macam kegiatan yang berhubungan dengan sekolah minggu. Kebaktian fajar, pagi, dan sore juga seperti biasa diadakan. Kita bisa mengikuti bersama-sama setiap kegiatan ibadah itu dengan penuh kesungguhan hati dalam roh dan kebenaran. Di grup gereja akan dibagikan link untuk acara kebaktian fajar, pagi, dan sore. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada anggota gereja kita yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Yang pertama atas nama Ibu Parkurola Sri Ekawati Cairani Sialagan, tanggal 13 Mei, Ananda Meselin Ruth Angelica, tanggal 14 Mei, Bapak Reza John Wahyudi, Bapak Hugom Gom Hutagalung, dan Saudara Abraham Fibonacci Aditya Abimanyu, tanggal 16 Mei, bersama dengan Saudari Amadea Yosi Liman. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Baik, mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengikuti ibadah sore pada hari ini. Selamat berbakti, Tuhan dipermuliakan. Amin. Sa
semua dalam keadaan baik karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai acara kebaktian kita pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Ada Lagu Dalam Hatiku dari NP 263. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Mari kita menyanyikan pujian saat teduh kita di tempat yang lebih tinggi dari nyanyian pujian 212. Tuhan
satu dengan yang lain, mengingat kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah putus hari lepas hari. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Bapa di surga. Ampuni kami akan semua dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tema kita di bulan Mei, Hidup Kita Yang Benar, dari Kidung Jemaat 450. Kita akan membaca secara silih berganti. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak
bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu mencari Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku pada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Ku Rindu Tuhan beserta dari nyanyian pujian 213.
Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Jiwaku Merindukanmu. Selamat sore jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali dalam acara ibadah pada sore hari ini. Doa saya untuk jemaat sekalian, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati, dan kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita senantiasa. Pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mendapatkan rasa aman, ketenangan karena perlindungan Tuhan. Kita semua pasti membutuhkan kebutuhan jasmani, meliputi pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal. Tetapi satu hal yang tidak kalah penting yang menjadi kebutuhan kita adalah kebutuhan akan rasa aman, kedamaian di dalam hati kita. Ada seorang raja yang mengadakan sayembara melukis dengan tema kenyamanan dan kedamaian. Ada banyak orang yang mengikuti sayembara itu, tetapi pada akhirnya raja memilih dua lukisan yang menurut dia dapat mempresentasikan apa yang dia kehendaki. Lukisan yang pertama menggambarkan sebuah telaga yang begitu tenang, airnya luas, dan di atasnya ada langit terpampang, langit biru, dan ada awan putih yang berbaris-baris. Begitu indahnya. Ada juga burung yang berterbangan. Dan raja
sangat menyenangi lukisan itu. Lukisan yang kedua itu menggambarkan pegunungan, tetapi gunung itu terlihat sangat kasar, tampak gundul, tidak ada pepohonan. Lalu di atas gunung itu ada langit yang ada awan yang gelap, nampak kelihatan kemerah-merahan, pertanda bahwa akan turun hujan badai. Dan ada lukisan juga yang menggambarkan ada kilat yang menyambar. Tetapi di samping gunung itu ada sebuah air terjun yang airnya begitu deras, buih-buih putih berterbangan. Lukisan itu sama sekali tidak menampakkan kenyamanan, apalagi kedamaian. Namun raja melihat bahwa ada satu hal yang menarik di balik air terjun itu, yaitu ada semak-semak kecil di atas sela-sela batu. Di dalam semak-semak itu ada seekor burung pipit sedang mengerami telurnya dengan damai dan tenang. Raja kemudian memperhatikan itu dengan saksama. Kemudian raja jatuh hati. Ia kemudian memilih lukisan kedua itu sebagai pemenang dari sayembara itu. Alasan dari raja memilih lukisan kedua itu adalah bahwa ketenangan dan kedamaian bukan berarti Anda harus selalu ada di tempat yang tanpa keributan, tanpa kesulitan, tanpa kesedihan, tanpa masalah, semuanya aman. Tetapi kedamaian adalah tetap tenang rasa hati ini, sekalipun berada di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung. Ketenangan itu terjadi oleh karena meyakini bahwa ada perlindungan yang aman dari Tuhan. Hal semacam itu, kenyamanan, ketenangan, perlindungan seperti itu hanya didapatkan di dalam Tuhan. Seperti Daud yang berkata dengan penuh keyakinan dalam Mazmur 27 ayat yang ketiga, ia mengatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada Mazmur 27 pada hari ini, kita akan belajar bagaimana Daud mengatasi rasa takutnya, rasa cemasnya, rasa gentarnya ketika menghadapi persoalan demi persoalan yang dihadapinya. Kita pun juga tentu pada saat ini, di masa-masa ini, kita sedang merasa tidak aman oleh karena situasi wabah penyakit yang sedang melanda negeri kita. Kita menjadi takut pergi, kita menjadi takut untuk berjumpa dengan orang, bercengkrama dengan orang lain, menikmati persekutuan bersama karena takut situasi yang sedang terjadi. Namun mari saya mengajak kita untuk belajar dari Daud dalam Mazmur pasal 27 ini. Bagaimana dia mengatasi persoalan kehidupannya. Kita tentu tahu Raja Daud. Dia adalah seorang raja yang begitu membawa bangsa Israel mencapai puncak kejayaan mereka, baik itu secara ekonomi maupun juga secara kerohanian. Tetapi sebelum mencapai masa itu, Daud pernah mengalami masa-masa sulit. Masa-masa sulit itu dialaminya ketika ia harus dikejar-kejar oleh Saul yang mengejarnya karena merasa tersaingi, dan kemudian ia bersama dengan para pasukannya mengejar Daud.
Dan pada masa itu Daud harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari padang gurun ke tempat pegunungan, ke dalam lembah-lembah, ke gua-gua. Dia harus berpindah-pindah. Begitu terancamnya nyawanya oleh karena pengejaran yang dilakukan oleh Saul. Dia juga pernah mengalami masa sulit ketika dia dikejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Absalom mengejarnya dan hendak membunuhnya. Daud pun juga harus berlari, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika dalam masa-masa seperti itu, ketika dikejar oleh Saul, Daud sesungguhnya mendapatkan kesempatan untuk dapat membunuh musuhnya itu, yaitu Saul. 2 kali Allah berikan kesempatan untuk membunuh dia, tetapi Daud tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dia hanya berfokus kepada Tuhan. Dia tahu cara yang tepat untuk dapat keluar dari situasi itu. Dan itulah yang akan kita pelajari, bagaimana rahasia Daud menghadapi situasi itu. Kalau kita mempelajari, kita akan mengetahui bahwa sikap yang diambil oleh Daud itu adalah sikap yang sangat positif, terpuji dan yang terbaik. Dan itu alangkah baiknya kita meneladaninya ketika kita mengalami masa-masa ini. Sikap yang pertama yang dapat kita pelajari dari Daud dalam Mazmur pasal 27 ini adalah yang pertama, kebenaran yang pertama, yaitu menyatakan iman kepada Tuhan. Ketika Daud mengalami situasi yang begitu buruk yang mengancam nyawanya, dia tidak menggunakan cara dunia untuk keluar dari bahaya yang dialami olehnya. Dia dapat saja bisa berperang berhadapan muka dengan muka karena dia adalah seorang prajurit yang tangguh. Bersama dia juga ada pengikut-pengikut yang juga ulet dalam berperang. Tetapi dia tidak memilih untuk berperang, atau juga dia memilih untuk bekerja sama dengan para musuh bangsa Israel yang ada di sekitarnya untuk bangkit dan menyerang Saul musuhnya. Tetapi dia tidak melakukan hal itu karena dia hanya ingin menggunakan cara yang terbaik. Dalam kehidupan Daud, dia hanya menggunakan cara yaitu datang dan menyelesaikan di hadapan Tuhan. Kita tahu Daud sejak kecil dia telah membangun hubungan dengan Allah. Dia telah memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Ketika masa kecilnya di padang pengembalaan domba-domba ayahnya, dia telah berpengalaman ketika berhadapan dengan binatang-binatang buas yang hendak menerkam peliharaannya. Dan berkali-kali Tuhan memberikan kemenangan kepada dia, dan itu membuat dia menjadi suatu pengalaman yang indah bahwa dalam menghadapi ancaman dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepadanya. Kita lihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang 3, menyatakan iman dari Daud itu. Kita lihat kata-kata itu dikatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Mereka ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Pernyataan-pernyataan ini yang keluar dari mulut Daud merupakan pernyataan iman, pernyataan pengenalan akan Allah. Dia telah mengenal, dia telah bergaul lama dengan Allah, dan dia kenal betul siapa Allah yang dia percaya. Bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, Allah selalu ada di pihaknya.
karena itu dia tidak tenggak, dia tidak gentar menghadapi para lawannya. Dia mengalahkan ketakutan dengan memperkatakan firman Allah. Saudara, dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, kita akan menjadi tenang ketika kita membaca firman Allah. Dan firman Allah itu akan menguatkan iman kita, membuat kita menjadi teguh, kokoh, dan kita menjadi tenang, jiwa kita kembali. Kita terbebas dari rasa takut. Menyatakan iman kepada Tuhan juga berarti bahwa Daud itu fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah membuat dia tidak memperhatikan, tidak lagi merasa lemah oleh karena banyaknya persoalan yang dialami. Fokus kepada Allah membuat dia memiliki keyakinan bahwa Allah yang besar itu mampu memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kembali kepada dia, dan Allah yang kuasa itu memberikan kepadanya kemenangan demi kemenangan. Itu penting. Itulah pernyataan iman. Itulah sebabnya kita harus menyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita itu berbeda dengan orang-orang dunia ini. Dikala bencana, dikala persoalan silih berganti kita alami, dekatkanlah hidup kita dengan Tuhan dan andalkan Dia. Fokuskanlah pikiran kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya yaitu Allah, Dialah yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri menghimbau, memohon kepada kita sebagai anak-anaknya, hai mari kepadaku, kalau engkau menanggung beban berat, datanglah kepadamu, datanglah kepadaku, serahkanlah, dan engkau akan mendapatkan kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan membebaskan engkau dari segala persoalan yang engkau alami. Jadi cara Daud dalam menghadapi persoalan untuk mengembalikan lagi rasa aman dalam hidupnya adalah menyatakan imannya kepada Tuhan bahwa Allah adalah penolongku. Kebenaran kedua yang kita pelajari dari Mazmur pasal 27, bagaimana Daud mengatasi persoalan-persoalan kehidupan itu. Dalam ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepadamu Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Hal kedua, untuk dapat keluar dari setiap persoalan, masalah, sehingga kita merasakan keamanan, kenyamanan, kedamaian dalam hidup kita adalah diam di rumah Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, tidak ada tempat lain yang kepadanya kita memohon berlindung dan kita keluar dari persoalan kita. Jangan pergi kepada orang-orang yang merasa bisa untuk mengatasi persoalan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, rumah Tuhan itu adalah tempat terbaik, teraman, yang dapat kita bawa setiap persoalan kita, dan di dalamnya kita keluar dari persoalan kita. Diam di rumah Tuhan berarti yang pertama, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan kita pergi membangun hubungan ke tempat lain. Kita mencari perlindungan di tempat lain. Ada orang di sana yang mampu memberikan aku kelegaan dan keluar dari persoalanku. Mungkin yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan, dengan cara baca dan renungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itulah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Karena itu semua adalah kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada umatnya, dan di dalamnya kita mendapatkan kekuatan. Kita juga harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan terus berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doalah kita mendapatkan kekuatan. Di dalam doa kita memuji menyembah Allah. Di dalam doa kita menyampaikan
menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kita, dan di dalam doa kita menerima janji-janji Allah. Di dalam doa kita memperoleh kekuatan baru, karena Tuhan campur tangan dalam setiap persoalan kita. Kita juga harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara terus memuji-muji Tuhan, karena hanya dengan pujian itu akan membuat kita menjadi kuat. Bukankah firman Tuhan berkata, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Ketika kita menaikkan puji-pujian, penyembahan kepadanya, pujian sorak-sorai di hadapan Tuhan, Tuhan senang atas puji-pujian itu. Dia sangat senang dan dia memberikan kelegaan kepada kita. Dia memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita, sehingga kita dapat terbebas dari setiap persoalan yang kita alami. Itulah cara untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Diam di rumah Tuhan juga berarti di dalam bagian ini diajarkan supaya kita tertanam dalam sebuah gereja lokal. Itulah sebabnya dibutuhkan kita terus setia berbakti dalam persekutuan gereja dengan saudara-saudara seiman. Bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja Getsemani adalah merupakan tempat rumah kedua bagi setiap jemaat. Di dalam setiap persoalan kita dapat berbagi, kita dapat memecahkan setiap persoalan kita, kita dapat saling menguatkan, kita saling membangun, kita saling menghibur, dan kita saling menolong. Itulah pentingnya kita membangun persekutuan dalam suatu gereja. Karena itu kita harus tertanam betul. Gereja harus menjadi tempat yang aman. Gereja harus menjadi tempat di mana terjalin persekutuan yang indah di antara orang-orang percaya. Kita harus terus membangun persekutuan itu. Memang kita harus akui bahwa masa-masa ini membuat kita untuk tidak bisa bersama-sama. Tetapi itu tidaklah membuat kita untuk terpisah. Itu tidaklah akan membuat kita untuk kita saling berjauhan. Kita percaya di dalam doa pun kita sedang membangun. Di dalam media-media semacam ini pun juga membangun kita supaya persekutuan kita tetap utuh. Kita berdoa suatu saat semuanya itu akan lewat dan kita kembali lagi dalam persekutuan keluarga besar, keluarga Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Dalam persekutuan itu kita menikmati persaudaraan dengan saudara-saudara seiman. Dan itu berarti ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan secara pribadi, ketika kita membangun hubungan yang baik dengan saudara seiman, dengan dalam persekutuan gereja kita telah melakukan kehendak Tuhan, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita hidup dalam kasih, hidup persaudaraan, kita tentu mendapatkan kasih karunia dan berkat Allah. Dan itulah sebabnya dalam ayat yang keempat ini, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ketika kita hidup menjalin persekutuan yang indah dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dan juga persekutuan yang indah dengan sesama kita pasti akan menyaksikan, menikmati kemurahan Tuhan. Itu janji Allah. Kemurahan Tuhan meliputi berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera, karena kita hidup dalam pemeliharaan Allah, kita hidup dalam kehendak Allah, dan tentu sejahtera dan damai dari Allah kita alami. Karena damai sejahtera itu tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Dalam Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Kristus lah yang memberikan kedamaian, ketenangan yang sempurna di dalam hati setiap kita yang percaya kepadanya. Kebenaran yang ketiga yang kita pelajari dari Mazmur pasal 27
tentang bagaimana Daud mengatasi rasa cemas dan ketakutannya ketika menghadapi persoalan yang dialami adalah dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kebenaran dari firman Tuhan ini adalah bahwa kita harus tetap percaya bahwa di tengah badai persoalan yang sedang kita alami, yang membuat kita kurang nyaman, kurang tenang, tapi kita percaya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa di balik dari semua persoalan-persoalan ini kita akan menjumpai kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita harus tetap menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan kebaikan kepada kita. Di luar Dia tidak ada. Dan untuk dapat meraih kebaikan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan itu, kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus tetap tekun dan sabar untuk memperoleh sesuatu yang baik. Kita harus melewati tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan itu kadangkala tidak mudah. Kita harus melewati berbagai kesukaran, dan karena itu dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dan orang yang sabar pasti akan memperoleh apa yang diharapkan dari Tuhan. Kita harus tetap sabar dan menantikan jawaban dari apa yang kita doakan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa harapan kita di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan baru kepada kita dan daya tahan untuk tetap teguh, survive, untuk tetap bertahan sampai kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita harus tetap percaya. Dan dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hal terbaik untuk membuat kita tetap sabar menanti janji Tuhan adalah kita harus mengingat kembali setiap perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, ataupun gereja. Dan ketika kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu, kita makin diyakinkan bahwa Allahku pasti akan menepati janji-Nya. Di dalam pengharapanku kepada Tuhan tidak akan sia-sia, bahwa kita pasti akan menanti dengan harap, dan kita pasti menerima janji-janji Tuhan itu. Harapan di dalam Tuhan tidaklah kosong. Mazmur 103 ayat 2 berkata, ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, ketika mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, kita harus memuji Dia. Kita harus bersuka cita bahwa kita punya Allah yang janjinya itu senantiasa ditepati. Janjinya ya dan amin. Dan orang yang tetap berpengharapan, berpegang teguh pada janji Tuhan dalam firman-Nya, pasti akan menerima janji-janji itu dan mendapatkan ketenangan. Jangan lupa, ketika engkau mendapatkan pertolongan Tuhan, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Muliakan Tuhan dengan talenta kita, dengan kepandaian kita, harta benda kita, mungkin dengan suara kita, waktu kita. Berilah, kembalikanlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Karenanya Tuhanlah yang baik, yang memberikan segala kebaikan bagi kita. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang sempurna hanya kita alami dalam Kristus Yesus. Dan kita harus senantiasa memuji Tuhan. Harapan Tuhan melalui firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat ini adalah bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, masihkah kita memiliki hati yang memuji Tuhan, percaya kepada Dia, nantikan janji-janji-Nya,
dan tetap berharap kepada Dia. Masihkah kita memuji Dia? Masihkah kita meninggikan Dia? Masihkah kita memberikan kemuliaan dan hormat kepadanya? Harapan Tuhan bagi kita adalah bahwa kita tidak menyerah, tetapi semangat kita untuk memuliakan Tuhan harus terus kita kembangkan. Dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh tetap diam. Kita harus tetap berupaya keras, berdoa dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan niscaya kita pasti akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, sehingga seperti Daud, dia tetap merasakan keamanan, kenyamanan, kedamaian dalam hatinya karena dia tetap percaya kepada Allah. Dia mengenal Allah yang ia percaya bahwa Allah menjamin kehidupannya. Di dalam dia aman. Di dalam dia hidup. Di dalam dia mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan memuji Tuhan. Biarlah di dalam situasi seperti ini kita tetap memuji Tuhan, bahwa dalam badai sekalipun kita tetap bersama dengan Tuhan dan kita aman, kita tetap tenang di dalam Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu memiliki Allah di dalam Kristus Yesus yang kasih-Mu kekal abadi. Di saat badai, di saat persoalan demi persoalan kami alami, kami tetap merasa ketenangan di dalam Engkau karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus
adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus yang memelihara, dan Tuhan Yesuslah yang memberikan kedamaian, ketenangan di dalam jiwa kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah hidup kami, jiwa kami tetap tenang di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara kepada kita untuk menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengajarkan kita juga untuk tinggal di rumah Tuhan dan hidup berserah penuh kepada Dia. Dan memang hanya di dalam Tuhan kita merasakan aman, di dalam tangan Tuhan kita menjalani hidup kita. Kita akan nyanyikan pujian aman di tangan Yesus, nyanyian pujian nomor 277. Dengan penuh keyakinan kita nyanyikan pujian ini. Jiwaku damai
diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama saudara seiman kami. Tuhan, sebentar juga kami akan memberi berkat daripada-Mu saja, supaya berkat ini menjadi luas bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak berkat, baik rohani maupun jasmani. Saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan kita akan dipergunakan untuk pendanaan operasional gereja dan juga untuk mendanai 22 pos penginjilan, cabang, TPW, BPW, dan saudara angkat yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, DKI, dan Jawa. Persembahan dan persepuluhan kita dapat ditransfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Tuhan memberkati persembahan dan persepuluhan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian sore kita dengan doa penggembalaan dan berkat. Dan setelah itu kita menyanyikan pujian terakhir, Hormati Yesus. Mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Bapa yang baik dan mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, yang sudah menyelamatkan kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan karya penebusannya di kayu salib. Bapa yang baik, kami bersuka cita karena Engkau terus memelihara kami hari demi hari. Engkau memberkati kami ketika kami terus mencari Tuhan dalam firman-Mu dan bersekutu akrab dengan-Mu ketika kami berdoa dan hidup setiap hari dalam pimpinan Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam Kristus, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bapa, kami juga bersuka cita dan bersyukur karena berkat-Mu setiap saat bagi kami. Engkau memberkati kami di tengah-tengah masa sulit seperti sekarang. Pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati Tuhan, pelayanan kami diberkati Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena anak-anak kami juga ada dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami datang bersama-sama untuk menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Bapa, kami mau berdoa bagi anggota gereja yang sakit. Tuhan, jamahan-Mu memberikan pemulihan bagi setiap anggota gereja ini. Kami berdoa untuk Bapak Alfred Suat yang terbaring sakit. Bapak, Engkau tahu dan Engkau punya kuasa untuk memberikan kesembuhan bagi dia. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan dinyatakan untuk Pak Alfred. Bapak, kami juga menyerahkan kepadamu untuk Bapak Surya Purnama yang masih terbaring sakit. Dengan kuat kuasa-Mu, Engkau memulihkan Pak Surya hingga kembali dia sehat. Dan kami tahu bahwa yang terbaik yang Bapak berikan bagi Pak Surya. Kami juga berdoa bagi pemulihan Pak Gonggong. Allah Bapa yang berkuasa akan memberikan dia kesembuhan, memulihkan Pak Gonggong hingga dia boleh kembali sehat, melakukan aktivitas kehidupannya seperti biasa. Kami menyerahkan juga saudara Wanda ke dalam pimpinan Tuhan. Ketika dia masih terbaring, Tuhan pulihkan dia, Tuhan segarkan dia. Dan kami mengucap syukur karena makin hari kami dengar bahwa Wanda lebih sehat dan pulih kembali karena pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua dalam pimpinan-Mu ya Bapa yang baik. Bapa dalam surga, kami terus menyerahkan Ibu Sarni Simamora. Dalam doa kami mohon kuasa Tuhan dinyatakan bagi dia yang sedang mengandung. Tuhan beri sehat dan perlindungan bagi Ibu Sarni dan bayi dalam kandungannya supaya bertumbuh baik. Dan Bapak juga yang menolong ketika kelahiran terjadi, yang terbaik dari Tuhan diberikan. Dan Bapak, kami berdoa bagi setiap anggota gereja yang lain. Peliharalah kami menjadi umat kesayangan-Mu. Berkatilah kami dengan segala kebaikan-Mu. Dan kami berdoa bagi ke-22 cabang gereja. Bapak juga memberkati setiap gembala sidang. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka
lindungi mereka dan keluarga, dan biar setiap gereja juga boleh terus bertumbuh di dalam Kristus secara rohani dan bertumbuh secara jumlah bilangan orang yang percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan cabang-cabang gereja di dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa kami ya Bapa yang baik. Tolonglah supaya apa yang terjadi sekarang ini boleh cepat selesai, dan Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin untuk melakukan tugas mereka dengan baik, dan Tuhan melindungi mereka dengan segala kuasa Tuhan hingga membawa negara Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera rakyatnya. Kami berdoa supaya wabah penyakit boleh segera berlalu ya Tuhan dari negara kami, bahkan dari seluruh dunia. Wabah penyakit ini boleh selesai dengan kuasa Tuhan. Kami meyakini bahwa Bapa memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Bapa memberkati mereka dalam hidup mereka hari lepas hari, dan Bapa memberkati rumah tangga mereka dengan kerukunan dan segala kebaikan-Mu. Kami menyerahkan juga seluruh anggota gereja untuk hidup di dalam Kristus senantiasa. Terpujilah Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Bintang